Wa ammal ghuslu lan ana pun utahe adus. Fayajibu maka wajib apa adus alar rajuli ing atase wong lanang wal mar'ati lan wong wadon ida kharaja nalikane metu li ahadima kanggone salah sijine wong lanang nang wong wadon apa maniyun apa mani fi yaqadatin ing dalem tangi au naumin utawa turu rotan lan senajan iku sak tetes. Jadi sekarang kita akan membahas perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama, apabila ada seorang laki-laki atau perempuan apabila mengeluarkan mani dalam keadaan bangun ataupun tidur meskipun hanya setetes, maka dia wajib mandi. Misalnya ada seorang laki-laki melihat seorang perempuan yang cantik sampai dia nafsu kemudian keluar mani, ya wajib mandi. Atau ada seseorang yang tidur kemudian mimpi berhubungan badan dengan seorang wanita atau yang lainnya, kemudian bangun tidur kok dia melihat sarungnya atau pakaiannya basah meskipun hanya setetes, maka berarti dia sudah keluar mani dan wajib mandi. Wa idza walajat nan nalikane mlebu al hasafatu apa ujunge zakar fi duburin ing dalem dubur au kubulin utawa kubul wa illam yakhruj lan senajan ora metu apa maniyun apa mani wala waqalan ora tumiba apa intisarun apa gumelar. Ada yang memaknani kendo habis muncrat kemudian alatnya kendo. Jadi perkara yang kedua wajibkan mandi apabila ada ujung zakar dari laki-laki itu masuk ke dalam dubur atau kubul bagian depan kemaluan atau duburnya, maka meskipun tidak keluar mani maka dia wajib mandi meskipun tidak kendor habis tegang, ya tetap wajib mandi. Karena ada hadis yang mengatakan idal tako al khitanani fakot wajabal gusru. Apabila dua pesunatan, dua alat kelamin bertemu, maka wajib untuk mandi. Wayajibu lan wajib alal mar'ati ing atase wong wadon idang koto analikane pedot apa haiduha apa hete wong wadon au nifasuha utawa nifase wong wadon au waladat utawa nglairake sapa wong wadon walau ala kotan senajan iku getih kempel. Kemudian perkara yang mewajibkan mandi berikutnya khusus untuk perempuan apabila seorang wanita itu sudah selesai haidnya atau selesai nifasnya yaitu darah yang keluar sehabis melahirkan atau dia melahirkan meskipun tidak ada darahnya, tidak ada cairannya, meskipun yang dikeluarkan dari kelahiran itu hanyalah segumpal darah, maka tetap wajib mandi. Wa furudul ghusli. Nah, sekarang kita bahas fardunya mandi. Wa furudul ghusli lan utahe fardune adus iku isnani iku loro. Al awalu tai kang pertama niatut toharoti niat sesuci lis sholati kanggo sholat awrof il hadasi utawa niat nginake hadas al akbari kang gede au nahwihima utawa sepadane niat sesuci kanggo sholat atau ngilake hadas besar maksudnya bil qalbi kelawan ati ma'a awwali juz'in sertane kawitane bagian badan maksudnya yaksiluhu kang basuh sapa wong hu ing juz min badani saking badane wong pama maka utahe perkara gusalau kang basuh sapa wong hu ing perkara qablaha ing dalam sadurunge niat la yasihu maka ora sah apa basuh mau wayajibu maka wajib i'adatu ghusliha i'adatu ghuslihi apa ngulangi basuh juz ba'da ing dalam sakwise niat. Jadi fardunya wudu itu ada dua. Yang pertama adalah menghilangkan hadas yang besar atau
berniat bersuci untuk mengerjakan sholat. Jadi niat ini dikerjakan ketika kita membasuh bagian badan kita pertama kali. Adapun badan yang dibasuh dengan air sebelum niat ini, maka wajib diulangi lagi karena tidak sah basuhannya tadi. Asani utai kang kaping pindho, takmimu badanihi, ngratake badane wong bilma iklan banyu, albasaroti rupane kulit, wasya'ri lan rambut. Rukun yang kedua itu meratakan seluruh tubuhnya dengan air, entah itu rambutnya, entah itu kulitnya. Bahkan ikut sebagian riwayat, saking khawatirnya ada bagian tubuh yang tidak terkena air, Sayyidina Ali itu sampai pelontos rambutnya. Nah, cukurnya pelontos, tidak punya rambut. Karena beliau takut ada bagian rambut yang tidak terkena air ketika mandi jinabat. Fayajibu maka wajib apa ghuslu batini kasyifi sya'ri, apa membasuh bagian jero rambut yang tebel. Jadi kalau kita punya rambut yang tebal tetap aja dibasuh. Bahkan kalau seorang perempuan punya gelungan, gelungannya harus diujari supaya air bisa masuk ke dalam rambut dan kulit kepalanya. Wajibulan wajib apa mbasuh perkara ya roh kang ningali ing masapa annadiru sapa wong kang ningali minal uduni saking kuping. Jadi kemudian wajah pun harus dibasuh sampai yang bisa dilihat dari orang, maksudnya lubang telinga orang yang bisa dilihat itu pun wajib dibasuh. Wa malan perkara yadharu kang jelas apa ma halat tagawudi ing dalam nalikane ngising minat duburi saking dubur wa tabaqatihi lan lempitan-lempitane dubur. Demikian pula perkara-perkara yang kelihatan ketika kita berak, baik dubur atau lipatan batannya wajib dibasuh. Wa malan perkara yadharu kang ketok apa ma min farjil mar'ati saking farjine wong wadon ida jalasat nalika lungguh sapa wong wadon ala qadamaiha ing atase delamaan atau sikil lorone wong wadon. Kemudian termasuk yang wajib dibasuh itu adalah bagian tubuh yang kelihatan ketika seorang wanita itu duduk. Nah, maka farji dan apa yang kelihatan itu wajib dibasuh. Wa batinukul fatiman lan jerone ikute wong lam yuhtan kang ora den sunat apa sapa wong mau. Wamalan perkara tahta kang tetep ing dalam sangisore ikut. Jadi termasuk apabila ada seorang laki-laki yang belum sunat kan masih ada kulit di ujung dakarnya, maka itu wajib dibasuh baik luarnya ataupun di dalamnya, maka harus dipelorot sehingga kelihatan daging yang ada di bawah kulitnya tadi. Wajibu maka wajib apa ayajriya apa yang tong lakokake sapa wong alma ing banyu bitobi kelawan wateke banyu ala kuli dalika ing atase sekabehane kang perkara kang den sebut tadi. Jadi mulai dari mana tadi? Mulai dari apa yang bisa dilihat orang, apa yang kelihatan ketika kita berak, farji wanita ya apabila ketika dia duduk, termasuk orang yang sunat apabila orang yang belum sunat, maka kulit dohir dan batinnya wajib dibasuh ujungnya maksudnya. Sutai syarat yang nomor 3 iku duhulul waktu melebuni waktu. Jadi syarat ketiga dari 12 syarat sholat itu adalah masuknya waktu sholat. Jadi ibadah itu ada dua, ibadah yang memerlukan niat dan ibadah yang tidak memerlukan niat. Apabila ibadah itu memerlukan niat, maka harus dikerjakan pas waktunya dan kita harus tahu waktunya itu. Nah, tapi kalau kita tidak tahu waktunya, kita kerjakan kok beneran pas, ya tidak sah karena ibadah itu perlu niat semacam sholat ini. Kemudian ada ibadah kedua yang tidak memerlukan niat semacam adzan atau khutbah. Maka apabila ketika kita kerjakan kok pas waktunya, ya benar sah. Kalau tidak, ya tidak sah. Jadi syarat ketiga dari 12 syarat sholat itu adalah
harus dikerjakan pada waktunya. Nah, sekarang waktu sholat duhur itu kapan? Wa huwa lan utawi waktune mlebune waktu iku zawalus samsi ning srengenge lid duhri kanggone sholat duhur. Jadi waktu sholat duhur itu apabila matahari itu sudah tepat di atas kita kemudian melenceng sedikit. Melenceng sedikit ke arah bayangannya ke arah timur, mataharinya ke arah barat. Nah, itu namanya kalau bayangan tepat di atas kita itu namanya waktu istiwa. Nah, kemudian ketika miring sedikit dari matahari posisinya berada di barat, bayangannya ke timur, nah itu namanya sudah waktunya sholat duhur. Kenapa dinamakan sholat duhur? Duhur itu artinya itu kelihatan jelas. Karena sholat duhur ini adalah sholat yang pertama kali dilakukan malaikat Jibril bersama Kanjeng Nabi. Karena dinamakan duhur, kelihatan jelas. Kemudian wa bulu gudil likulli sayin lan temukane bayangan saben-saben suci misrawe ing sepadane sae dan hal ditambah ala dilil istiwai ing atase wektune ing atase bayangan istiwa lil asri kanggone salat asar. Kemudian waktunya salat asar itu mulai bayangan itu sama dengan bendanya lebih sedikit. Nah, sampai kapan? Nah, sampai nanti tenggelamnya matahari. Kenapa dinamakan asar? Itu asar itu artinya meres. Nah, jadi kalau misalkan kita mencuci baju, kemudian kita keringkan dengan cara diperes sampai airnya habis menjadi kering. Nah, sama dengan waktu sholat asar itu. Waktu sholat asar itu mulai berkurang cahaya matahari sampai nanti hilang sama sekali. Karena itu dinamakan asar, meres seperti halnya peresan air dalam cucian. Wa guru busam silan surupe srengenge. Wa guru busam silan srengenge lil maghribi kanggone salat maghrib. Kemudian waktu salat maghrib itu kapan? Waktu salat maghrib itu mulai tenggelamnya matahari. Karena itu namanya sholatnya dinamakan maghrib, waktu tenggelamnya matahari. Wa guru busafakil ahmari lan surupe mega kang abang lil isya kanggone salat isya. Jadi kalau waktunya salat isya dimulai kapan? Dimulai ketika mega yang berwarna merah di langit itu mulai hilang. Itu maka sudah masuk sewaktunya sholat isya. Isya itu dinamakan sholat isya kenapa? Karena artinya isya itu artinya awal dari kegelapan. Jadi setelah mega merah hilang, maka malam pun menjadi gelap gulita. Makanya namanya sholatnya dinamakan sholat isya. Wa tulu'ul fajris shadiqi lan kemudian mleteke fajar as-shadiqi kang bener al-mu'taridu kang malang atau al-mu'taridi kang malang junuban ing sisih kidul wasimaran lan sisih lor lil fajri kanggone salat fajar, salat subuh maksudnya. Maka kemudian waktu berikutnya adalah ketika fajar yang sotik, fajar yang benar itu muncul, itu berarti sudah masuk waktunya sholat subuh. Karena fajar itu ada dua. Pertama namanya fajar kadhib, kemudian yang kedua namanya fajar sotik. Fajar kadhib itu ya terang, tapi kemudian gelap lagi. Sedangkan kalau fajar sotik terang, dia mulai dari arah timur selatan dan utara itu muncul terus, jadi tidak pernah menjadi gelap lagi. Itu berarti fajarnya dinamakan fajar sotik. Fatajibu maka wajib as-sholatu apa salat fi hadil awqati ing dalam ikhlas pira wektu wa taqdimuha lan utawi dhisikake salat alaiha ing atase wektu wa takhiruha lan ngakhirake salat anha saking wektu min akbaril ma'asi saking gedine pira-pira maksiat
ifhasus sayyiati lan olone pira-pira kealanan. Jadi waktu-waktu sholat yang disebutkan tadi ini harus dikerjakan ya di waktu tadi, di antaranya. Tidak boleh sebelumnya, tidak boleh sesudahnya. Apabila kita lakukan sebelumnya atau sudahnya, maka kita melakukan dosa yang paling besar, kejelekan yang paling jelek. Karena itu diterangkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sebagian ulama menafsirkan fawailul musallin itu artinya ada waktunya. Ada juga yang menafsirkan fawailul musallin adalah orang-orang sholat tapi tidak khusyuk, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat 5 waktu ini tidak dikumpulkan kecuali hanya untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sebagian ulama, bahwasanya sholat subuh itu dikerjakan pertama kali oleh Nabi Adam saat beliau keluar dari surga. Karena di surga itu tidak pernah namanya malam hari, tidak pernah gelap, maka beliau kaget ketika malam hari, kemudian takut ketika muncul fajar. Beliau sholat 2 rakaat karena rakaat pertama untuk syukur karena beliau lepas dari kegelapan, dan rakaat yang kedua beliau bersyukur atas kembalinya sinar matahari. Kemudian sholat duhur yang pertama kali mengerjakan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bersyukur karena apa? Karena 4 perkara. Rakaat pertama syukur karena anaknya tidak jadi, Nabi Ibrahim tidak jadi disembelih, mendapatkan tebusan berupa domba tadi. Yang kedua, rakaat kedua syukur karena kesedihannya hilang, anaknya tidak jadi disembelih. Rakaat yang ketiga beliau mencari ridha Allah Ta'ala dengan rakaat tadi. Yang keempat beliau bersyukur akan mendapatkan nikmat yaitu kambing. Yang ikut riwayat, kambing itu adalah kambing yang dikorbankan oleh Habil, putranya Nabi Adam. Kemudian orang yang pertama kali sholat asar itu adalah Nabi Yunus alaihissalam ketika keluar dari ikan. Kan beliau diteror oleh ikan, kemudian keluar. Beliau itu bersyukur akan 4 perkara. Karena beliau terlepas dari 4 kegelapan. Kegelapan ketika berada dalam ikan tadi. Rakaat kedua bersyukur karena lepas dari kegelapan air. Kemudian yang ketiga bersyukur terlepas dari kegelapan malam. Kemudian beliau bersyukur juga karena berada dalam perut ikan tadi, merasakan kegelapan. Dan kebenaran ketika beliau keluar dari ikan itu waktunya adalah waktu asar, akhirnya beliau sholat asar. Sedangkan orang yang pertama kali sholat maghrib itu adalah Nabi Isa ketika dia keluar dari kaumnya. Dan saat keluar itu ternyata matahari. Beliau sholat 3 rakaat karena rakaat pertama untuk tidak mengakui ketuhanannya, karena hanya ada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Rakaat yang kedua beliau bersyukur karena ibunya lepas dari tuduhan berzina. Rakaat yang ketiga untuk menetapkan bahwasanya satu-satunya Tuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena itulah rakaat maghrib itu cuma 3. Yang 2 untuk Nabi Isa menghilangkan sifat ketuhanan dia dan menghilangkan
tuduhan, sedangkan yang terakhir untuk menunjukkan keesaan Allah. Kemudian orang yang pertama ikut sholat Isya itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau tersesat ketika keluar dari kota Madian, beliau itu bersedih akan 4 perkara. Bersedih karena terpisah dari istrinya, yang kedua berpisah dari Nabi Harun saudaranya, yang ketiga berpisah dari anak-anaknya, yang keempat beliau sedih karena dikejar-kejar oleh setan, oleh Firaun karena dilepaskan dari 4 kesedihan itu, maka beliau sholat Isya. Beneran waktunya adalah waktu Isya.